Mending nganggurnya itu ngabisin nasi sama tidur doang di rumah. Ini enggak anjir, bakal foya-foyanya sampai ngabisin lebih dari 30 juta per bulan. Soalnya saya kesel sih udah dipaksa terus cari kerja dan jadi tulang punggung keluarga. Ditambah lagi dia nih ya ngaku-ngakunya nih ya kerja di PT KAI, Kereta Api Indonesia, yang nyatanya semua itu fiksi anjir. Nah, es yang dia bawain itu udah dia campurin pakai racun arsenik yang dia beli dari toko online. Gue jujur gue nggak pernah tahu loh kalau misalnya online shop itu ngejualin racun-racun gitu. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, kalian pernah nggak sih nonton Game of Thrones? I mean, if you don't, gak apa-apa dengerin gue aja, oke? Jadi di Game of Thrones itu tuh ada yang namanya keluarga-keluarga kerajaan. Nah, dan setiap keluarga itu kan pasti ada namanya, udah jelas ya. Dan mereka tuh punya moto masing-masing. Jadi ada House Targaryen, House Lannister, House Arryn. Nah, House Arryn ini mereka punya moto yang namanya as high as honor. Yang maksudnya adalah mereka itu menjunjung tinggi yang namanya rasa hormat. Dan gak bisa tuh yang namanya main curang atau lari dari masalah, which is go, right? Kayak keren gitu. Nah, kalau itu kan di Westeros ya kan, negaranya Game of Thrones. Nah, ini gue pengen ngomongin yang di Magelang. Yes, Magelang, Indonesia. Ada nih satu orang yang hidupnya itu punya visi as high as pride. Yang artinya itu adalah emang harga diri yang paling penting lah, ibaratnya gitu. Ya bagus sih. Tapi kalau caranya sih yang orang di Magelang ini ya salah bet salah. Ya memang sih in a way dari beberapa aspek hidup, gak tuh gila keras banget ngomongannya. Yang dimana kita lebih baik mentingin diri kita dulu daripada orang lain, emang ada. Tetapi kalau dia nih yang mau gue omongin, lu pasti bakal geleng-geleng kepala. Masalahnya dia ini merugikan keluarganya dia sendiri, keluarga intinya loh. Nah, kalau nggak salah kasus ini sempet lah ya namanya viral di Twitter, terus banyak yang ngomongin lah di Twitter thread, tapi gue baru sempet ngebahas konten ini, so let's just get into it. Jadi yang belum pada tahu mendingan lu simak cerita gue, dan yang udah tahu it don't matter. It's me. So yes, kalian udah lihat di judul dan di thumbnail, dan gue yakin kalian udah tahu ini ujungnya kemana. So here's Paranormal, Bobby, si beban keluarga. Let's go. Nah, kita langsung aja masuk dengan gue pampangin fotonya di sini. Yes, ini orang berinisial D. Nama panjangnya gue taruh di sini aja, alright? Dia ini berumur 22 tahun dan mempunyai ciri-ciri badan yang berisi, kulit sawo matang dan kepala botak. Jadi kita panggil Bobby. Soalnya dia ini punya kepala botak dan kelakuannya itu kayak biji. I'm not even kidding yo, kelakuannya itu emang bikin kesel banget. Nah, si Bobby ini tinggal bersama keluarganya yang sangat berkecukupan dan berdomisili di Magelang. Gimana gak cukup, bapaknya ini tuh kerja di kantor pelayanan perbendaharaan negara. They got money. Nah, mempunyai jabatan yang bisa dibilang cukup tinggi lah. Jadi ya untuk kehidupan sehari-hari dan uang jajan anak-anaknya bisa tercukupi dan cukup stabil. Nah, kayak kita-kita yang dulu ya zaman di kosan ikut ketawa pas bokap lu bercanda, padahal garing anjir, cuma you kinda need that 250.000. Stop. So anyways, go back lagi. Mereka itu adalah keluarga yang punya pembantu juga. So you know how stable it is. Kalau kalian udah punya pembantu sih let me just say, berarti lo kan ada uang lebih lah untuk memperkerjakan orang ya kan. Nah, udah enak kan tuh hidupnya si Bobby, tinggal belajar sama selesai sekolahnya. Yang untungnya si Bobby ini masih mau sekolah sampai SMA. Setelah lulus SMA, Bobby ini memutuskan buat nyoba masuk akademi militer atau AKMIL. Yang mau jadi tentara nih si Bobby ya kan. Di samping itu bapaknya juga baru aja tuh pas lagi dia lulus, bapaknya pensiun lah dari kerjaannya. Sayangnya nih percobaan si Bobby masuk ke AKMIL itu gagal dan ngebuat Bobby untuk memutuskan buat kuliah aja deh. Nah, itu anak bagus kan ya. Bi pengen kuliahnya di London, Pak. Anjas. Ya memang yang namanya orang kaya pasti kalau kuliah pengennya di luar negeri gitu kan ya. Nah, dengan bapaknya yang baru aja fresh dari pensiun ya kan, dan saudaranya juga baru banget masuk kerja. Tadi gue lupa ngasih tahu ya, dia tuh punya kakak perempuan. Nah, anyways, nah dari situlah duit dari mana gitu. Walaupun bapaknya juga ngasih uang jajan bulanan gitu kan ke si Bobby ini, tapi tetap aja kayak mereka mikir-mikir London tuh biaya hidupnya mahal loh. Masa itu kota besar di Inggris bukan di pedesaan. Mereka tuh mikirnya begitu. Ya udah tetap keluar negeri tapi coba ke daerah yang lebih ke pedesaan atau kota-kota kecil yang gak begitu bustling. But no, dia tetap punya London. Nah,
Nah ya udahlah ya, karena kuliah di luar itu juga mahal bayarannya. Jadi dia nggak diizinin deh tuh kuliah di luar negeri, lebih tepatnya di London. Nah dari sini deh kelakuannya Bobby itu mulai kayak biji. Bukannya cari kerja atau kuliah di Indo aja gitulah, atau dia nanti kan transfer di semester berapa, jadi biayanya lebih berkurang ya kan. Dia malah menganggur. Mending nganggurnya itu ngabisin nasi sama tidur doang di rumah. Ini enggak anjir, bakal foya-foyanya sampai ngabisin lebih dari 30 juta per bulan. Kan tadi gue bilang ya, walaupun bapaknya udah pensiun, dia masih kayak ngasih uang jajan bulanan nih ke anaknya yang sebesar katanya nih 32 juta per bulan. Don't nobody in my entire life ya, keluarga gue pernah ngasih per bulan. Mikir nggak lo? Nah berdasarkan pengakuannya si Bobby ya kan, uang 30 juta lebih itu tuh dipakai buat kursus bahasa Inggris. Nah kursus bahasa Inggris mana? Anjir gue pengen tahu perusahaan apa itu yang bayar 30 juta per bulan. Itu mah bukan bahasa Inggris anjir, yang dia belajar itu belajar bahasa poneglyph. Bitch, are you dumb? Pardon me? Are you dumb? I think she's dumb. Udah stop. Yang kurang kerjaan lagi nih, dia bela-belain lo tiap hari nyewa mobil Innova Reborn cuma biar kelihatan keren doang gitu di tongkrongannya. Dan dia tuh pengen Innova aja biar nggak kelihatan kesan sombong gitu loh. Cuma yang nggak masuk akal gitu, dia kan per bulan 30 juta ya, dia malah nyewa mobil. Idiot anjir, kayak kenapa lu nggak nyicil aja gitu? Padahal nih ya, dia mau pakai mobil apa aja, temen-temennya itu yang tongkrongan dia nggak peduli mau dia datang atau kagak, dia bukan orang yang ditunggu-tunggu. Lo siapa? Nah tetapi nih si Bobby ini di tongkrongannya gayanya tuh dia yang paling si kaya, dah keren, model-model bocah yang kalau diceritain ke orang itu dia adalah yang paling hebat, padahal aslinya mah nggak punya apa-apa, uang masih dari orang tua, ya beban keluarga. Jadi gue balik lagi nih, orang tua mana sih yang anaknya pengen nganggur gitu ya misalnya. Nah daripada ngabisin duit orang tuanya doang, bapaknya Bobby ini tuh nyuruh Bobby lah, menganjurkan si Bobby untuk ya udah kamu kuliah dulu di sini, bentar aja nanti bapak kasih kerjaan deh ke kamu gitu loh. Atau kalau nggak mau kuliah dulu nggak apa-apa, yang penting kamu kerja deh. Intinya at the end of the day ortunya itu lebih mentingin si Bobby untuk kerja aja, kita nggak nuntut kamu untuk kuliah punya S1 S3. Nah tetapi ya udah dikasih kayak option begitu, ibu bapaknya nggak maksa dia untuk kuliah, dia malah menolak. Dan menurut gue dia bisa loh ngambil kuliah D3 aja gitu, gak usah D4 jurusan akuntansi, terus kelar bisa langsung kerja deh tuh kan di tempat bapaknya, pakai koneksi orang dalam gitu ya kan. Gue yakin sih bisa itu, orang bapaknya dulu kerja di situ punya jabatan tinggi ya kan ya. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin dia nggak suka gitu kan hitung-hitungan kan, rada dongo juga dalam hal matematika kayak gue, who knows. Nah karena alasan kesel nggak dikasih kuliah ke luar negeri dan dikasih tekanan mulu sama orang tuanya untuk kerja, ya sebenarnya itu wajar aja sih, soalnya keluarga gue sendiri nih, yes I'm talking to you, yang kayak kamu belum kerja ya, kerja di perusahaan apa? Tante aku YouTuber. Bro, you tripping? Coba gue pengen nyolot. So anyways dia kesel kan ya karena di pressure terus sama orang tuanya. Nah ngomongin kerjaan, kakaknya ini dia tuh tiktoker. Emang si adiknya nih ya kan, si Bobby nggak ngeliat apa gue jadi tiktoker aja atau influencer, at least do something, you know what I'm saying? He don't do nothing. Nah dari segala akal pikiran yang sehat yang harusnya mungkin gue coba bikin bisnis kah ya, yang penting kerja maupun itu di rumah atau di kantor ada duitnya menghasilkan gitu. Enggak, si Bobby ini malah berencana buat meracuni keluarganya. Fast forward ya ke 23 November tahun 2022. Jadi ini masih fresh nih kasusnya. Hari itu si Bobby kan baru pulang dari apapun itu yang dia kerjain ya kan, jadi pengangguran. Dia pulang lah bawa es dawet buat keluarganya, niatnya baik tuh ya kan. Nah es yang dia bawain itu udah dia campurin pakai racun arsenik yang dia beli dari toko online. Gue jujur gue nggak pernah tahu loh kalau misalnya online shop itu ngejualin racun-racun gitu. Nah begitu diminum es dawetnya udah dicampurin sama arsenik, satu rumah ini ngalamin diare dan bolak-balik kamar mandi. Bapak, ibu, ama kakaknya itu langsung non-stop. Now with all them being said, gak ada sesuatu yang lebih parah daripada diare itu. Yang dimana mereka itu sempatlah ke dokter dan diberikan obat karena diarenya itu juga cukup parah. Dan yes, mereka nggak meninggal, kadar racunnya itu kurang. Nah tetapi dengan
event tersebut, mereka nih nggak ada yang sama sekali curiga sama Bobby. Ketiga keluarganya ini mengira bahwa oh ya nih es dawet yang dibeliin Bobby ini tuh kotor, nggak bersih abangnya. Jadi mereka nggak nyalain Bobby sama sekali. Apakah Bobby berhenti setelah kejadian itu? Tidak. Minggu depannya ketika si pembantu ini lagi libur, jadi kan mereka cuma berempat. Si Bobby ini disuruhlah bikin kopi dan teh buat orang tuanya ini. Nah dia juga bikinin deh tuh buat kakaknya. Dan tentu saja kopi dan teh yang dia buat ini udah dicampurin sama sianida yang dia beli di toko online. Kayaknya dia terinspirasi sama kasusnya si Mirna deh. Kalian tahu gak sih kasus itu? Kalau misalnya belum ya ntar gue bikin lah konten next someday. Kalau lo gak tahu sianida itu apa, bro, it is really dangerous. Yang dimana ya emang bisa mukat orang. Gak lama setelah itu satu rumah mulai muntah-muntah sampai jatuh lemes di kamar mandi, gak bisa gerak sama sekali karena panik dan bingung ya kan si Bobby. Dia baru pertama kali tuh ngeliat orang kalau racun sianida seperti itu. Si Bobby akhirnya panik dan menelpon si pembantunya itu dan nyuruh bibinya ya kan buat ke rumah langsung sekarang. Nyampe kan tuh si mbaknya dan otomatis dia kaget lah, astaga ini ngelihat pemandangan satu rumah pada geletakan deket kamar mandi. Akhirnya mereka semua digotong deh tuh, nggak cuma sama si pembantunya tetapi sama tetangga-tetangga di luar juga. Dan mereka dibawa ke kamar, tetapi ini kondisinya tambah parah, pucet terus gak pada bisa gerak, kok serem banget ini. Akhirnya sang kakak, ibu dan bapak ini dibawalah ke rumah sakit Merah Putih Magelang. Dan karena sudah telat kali ya penanganannya, gak lama sampai di rumah sakit tersebut satu keluarga meninggal dunia. Tapi kok ada satu yang selamat, dan yang selamat ini gak kelihatan sedih sama sekali atas kehilangan bapak, ibu, dan kakaknya. Jadi kan ini sesuatu yang janggal banget, dia kok gak ada remorse sama sekali. Dari kecurigaan ini pihak rumah sakit juga kayak ini aneh deh, mendingan kita telepon polisi aja. Nah dari sini diketahui kalau penyebab mereka mening adalah karena diracun. Karena di dalam tubuh mereka ditemukan zat sianida. Polisi pun akhirnya melakukan interogasi lah kepada para saksi dan sama orang-orang yang udah naruh curiga lah sama si Bobby. Kesaksian dari mereka itu juga menjurus ke Bobby semua. Semuanya juga bilang iya itu si Bobby yang nyuruh mbaknya bilang ke kita begitu, dan kita ngeliat juga kok si mbaknya baru datang tadi soalnya lensnya di luar. Nah akhirnya udah dikonkludkan, oh berarti sebelum Bibi datang yang terakhir kali sama mereka bertiga adalah cuma si Bobby. Ya udah siapa lagi dong? Nah without that being said, yang namanya polisi langsung ngedesek Bobby, dan Bobby kan rada idiot gitu ya modelnya ya. Jadi kayak udah kalau dipaksa bakal keluar deh tuh semua omongan bener aja. Akhirnya Bobby ngaku kalau memang dialah yang telah ngeracunin keluarganya sendiri. Pas lagi ditanya kenapa kamu ngelakuin ini semua, ini kan keluarga inti kamu. Dia jawabnya dengan enteng, soalnya saya kesel sih udah dipaksa terus cari kerja dan jadi tulang punggung keluarga, ditambah lagi dia nih ya ngaku-ngakunya nih ya kerja di PT KAI, Kereta Api Indonesia, yang nyatanya semua itu fiksi anjir. Udah ngaku terus nggak mau disalahin dan malah nyalahin keluarganya. Dan pas lagi di cross check lagi nih ke PT KAI juga bilang nggak pernah kita yang namanya nge-hire orang nih si Bobby gitu. Ya udah dikonfirmasi kayak gitu, polisi langsung anjing lu, langsung nih diborgol dia kan, masuk penjara anjir. Nah dengan pengakuannya si Bobby yang bilang kalau dia itu kesel dipaksa kerja dan jadi tulang punggung keluarga, itu tuh udah jadi berita nasional dan udah ada artikel dari berbagai media. Ditambah lagi om dan sepupunya ini tahu dong kalau itu hoax alias bohong. Yang tentang tadi tuh si Bobby bilang kalau dia kerja di PT KAI. Nah si om masa pupunya langsung deh buka Twitter nge-spill kelakuannya si Bobby yang asli kayak apa. Nah now without that being said, di akhir ceritanya adalah si Bobby ini kena pasal pembunuhan dan divonis minimal penjara seumur hidup. Dan seluruh keluarganya dia relatif dekat dan relatif jauh nggak ada yang mau ngebelain dia karena mereka tahu kelakuannya Bobby itu kayak apa. Jadi masih Bobby ini udah jadi kayak pembahasan keluarga gitu loh. Don't nobody wants to support him. Dia aja nggak punya hati ngeracunin satu rumah loh, maksudnya bapak, ibu sama kakak sendiri. Gara-gara mereka nggak bisa ngebiayain dia untuk kuliah di London dan nggak mau kerja anjir. Jadi itulah cerita tentang Bobby di Magelang. Well I guess that is it guys. Ini salah satu kasus Indonesia yang nggak ada hubungannya sama perdukunan ya. Jadi ini something new to me. And if you like it, if you wanna see more, kalian bisa lihat di playlist gua yang paranormal. Di situ banyak tuh kasus Indonesia yang berhubungan dengan dukun lagi. I guess this is it, yo. Thank you so much for watching me, and don't forget to like, subscribe, follow your Instagram, Sasha X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye, and I love you.